Lanjut. Nah, kalau tadi makna idealnya, makna etimologisnya, kalau ini makna kekinian. Yang tadi saya bilang hedonisme itu sering dipandang negatif, itu biasanya makna kekinian ini. Mengapa sih orang memandang hedon itu negatif? Karena 5 ciri ini biasanya. Yang pertama, orang hedon itu punya kecenderungan egois. Jadi egois itu pokoknya seneng, enak, nyaman menurutku. Peduli amat orang sukanya apa. Wong saya suka kok Pak dengerin musik keras-keras malam-malam asik misalnya. Kamu tidak peduli temanmu terganggu, tidak bisa belajar, tidak bisa tidur. Kamu mengikuti hedonmu saja. Misalnya temenmu HP-nya masih HP tahun 2000 dulu, tapi kamu HP-mu gonta-ganti terus. Setiap tahun kamu ganti HP terbaru, kamu tidak peduli perasaannya. Kamu kalau ngomong selalu versi HP terbaru, ini ada NFC-nya loh, ini sudah sekian ratus MP ini sekali. Temenmu HP-nya tahun 2001, jadi dia tidak pernah dikeluarin HP-nya. Nah, itu kamu tidak mempertimbangkan perasaan ya, pokoknya kamu mikir dirimu saja. Bajumu gonta-ganti terus, merek terbaru terus, mahal-mahal. Temenmu beli baju aja nyari yang second misalnya. Nah ini egois, orang tidak mikir sekelilingnya. Pokoknya aku pingin seneng, itu saja. Nah, terus yang kedua yang sering dikeluhkan dengan perilaku hedon tentu saja materialisme. Kecenderungan hari ini orang hedon itu dilihat ya dia ingin nyari seneng-seneng level materi. Jadi seneng-seneng dengan uang banyak, mobil tiap tahun ganti, HP selalu ikut yang terbaru, dan lain sebagainya. Itu level-level materi. Tas saja yang harganya sekian, bajunya 12 juta, tasnya 10 juta, kopiahnya 7 juta. Kalau ini sekali pakai itu kamu kuliah S1, S2 sampai lulus itu. Jadi sementara kamu bayar UKT-nya nunggak. Jadi ini fokusnya pada materi. Jadi materialisme. Jadi kecenderungan pemaknaan hedon, kalau ada orang kok disebut wah kamu hedon banget ya, itu biasanya levelnya materi. Tidak mungkin kalau hari ini orang disebut hedon itu wah kamu kesenangannya kesenangan spiritual, ya pasti tidak begitu. Selalu orang yang disebut hedon itu hari ini yang sifatnya materialistik. Kemudian yang ketiga yang disebut hedon itu biasanya konsumerisme. Jadi orang merasa eksis ketika mengkonsumsi sesuatu yang paling update, yang terbaru, yang paling elit, yang paling mewah. Ini pokoknya ingin mengkonsumsi apa. Kalau di pikiran kalian, yang kalian pikirkan, Pak saya ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Ingin ini, itunya itu isinya hal-hal materi yang sifatnya konsumtif. Kemungkinan kalian punya bakat hedon. Ya memang kurang modal saja sayangnya. Jadi kalau ada uang mungkin kalian ngalah-ngalahi yang sekarang pamer segala macam kemewahan itu. Cuma ya terbatas saja modalnya. Jadi konsumerisme. Kalian merasa eksis kalau mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya mewah, dipandang kelas tinggi, dari kelas sosial yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Jadi sehingga ketika kalian sekarang tidak ada di situ, kalian merasa hidupnya tidak ada artinya. Hidupnya wah apa sih Pak saya ini, motor saja keluaran tahun 95 itu pun tidak ganti-ganti sampai sekarang misalnya. Laptop saja itu beli second, itu pun ya macam-macam tambal sulamnya misalnya. Jadi kalian merasa dirimu rendah ketika tidak mengkonsumsi yang mewah, yang luxury dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga, ekstravagan. Ekstravagan itu mungkin makna mudahnya boros. Jadi yang kalian kejar biasanya bukan kebutuhan, tapi gaya, tapi status dan lain sejenis itu namanya ekstravagan. Jadi orang hedon itu ya tidak cukup punya, kadang-kadang HP tahun ini dan tahun depan itu selisihnya tidak banyak, cuma beda sedikit saja misalnya. Tapi kalian ya bela-belain harus ganti HP Pak. Masa ini sudah bulan September 2022 misalnya HP kita masih HP tahun 2021 misalnya, itu padahal KCM mau setahun tapi kalian merasa sudah kalah jauh. Itu terus kalian bela-belain nyicil tiap bulan sekian ratus ribu hanya untuk ganti HP yang fungsinya sama persis dengan yang kalian pegang sekarang. Itu namanya ekstravagan. Jadi kalian boros, menghambur-hamburkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu manfaat, wong kalian sudah punya. Itu pun kadang-kadang pelitnya luar biasa. HP-nya yang lama dibeli orang, diminta orang juga tidak diberikan. Pokoknya pinginnya yang terbaru ya punya, yang lama juga punya. Nah ini gaya ekstravagan, orang yang hidupnya boros. Dan tentu saja yang terakhir superficial. Superficial itu dangkal, melihat segala sesuatu hanya dari tampilannya saja, luarnya saja. Kalian terkagum-kagum kalau orang, ini mobilnya update terbaru. Andai saja saya punya yang seperti itu ya. Yang dilihat hanya level itunya. Ini namanya superficial. Kalian hanya lihat tampilannya saja. Jadi hari ini orang yang disebut hedon itu secara umum dimaknai yang pertama orang yang egois, yang kedua materialistik, yang dia lihat level materi, yang ketiga konsumerisme, berhubungan dengan apa yang kita konsumsi, fokusnya pada konsumsi saja. Yang keempat boros, ekstravagan, tidak taktis penggunaannya. Dan yang terakhir superficial. Superficial itu melihat yang dangkal-dangkal saja, kurang dalam. Ini namanya orang hedon. Ini kalau pakai bahasa agama ya wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi kalau katanya Al-Quran kan kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Nah, berarti kalau kita gayanya semacam ini, kita termasuk orang yang tertipu. Ini boleh nanti direfer dulu, kita pernah ngaji tentang Imam Ghazali itu ya, yang membahas tentang jenis-jenis orang yang tertipu. Baik, ini makna hari ini yang populer sekali kadang-kadang kita pakai untuk meledek orang, kita pakai untuk ngece orang. Sekarang kita lacak filsafatnya ya. Apa iya sih maknanya hedon itu sedangkal itu? Kita mulai, bismillah, kita mulai ngaji filsafatnya. Kalau tadi masih trailernya. Sekarang yuk kita pahami. Sekarang diawali dari makna kesenangan. Oke. Ini nanti menentukan diskusi selanjutnya. Kesenangan itu, kalau yang hedon saya jelaskan barusan, itu biasanya memaknai kesenangan ya yang materi tadi kan, kesenangan indrawi, makan enak, minum segar, seneng-seneng dengan barang-barang mewah dan lain sebagainya. Ini kesenangan di makna yang umum saja dalam bahasa sehari-hari. Tapi sebenarnya maknanya kesenangan itu luas. Nah, sekarang mulai berfilsafat ya. Jadi senang itu kan hubungannya dengan perasaan kita. Dan itu tentu saja banyak.
Jadi tadi saya contohkan bahkan ya kalau kita senang dengan sholat, ya sholat itu berarti bagian yang menggembirakan. Senang dengan zakat, senang membantu orang, itu kan juga bagian yang menyenangkan. Senang olahraga, senang melihat pemandangan indah, senang melihat fenomena kemanusiaan orang saling bantu. Ini juga jenis kesenangan. Kalau per definisi hedon yang menyenangkan tadi, sebenarnya hedon itu luas. Tidak sekedar kesenangan fisik. Ada banyak hal yang menyenangkan. Apalagi kalau dilihat dari teori atau perspektifnya. Ada teori kualitas, ada teori sikap. Teori kualitas itu menyenangkan itu menyenangkan itu ada di bendanya, itu teori kualitas. HP ini mewah sekali ya, karena dia mewah maka menyenangkan. Uangku banyak sekali ya, karena uangnya banyak maka menyenangkan. Jadi senang atau tidak itu ada di bendanya. Tapi nanti ada teori yang kedua, teori sikap. Kalau di teori sikap ini senang atau tidak ada di bendanya, tapi ada di batin kita. Uang saya sih sedikit, tidak banyak, tapi saya senang sudah dengan ini. Uang sedikit ini kalau saya ya bisa sudah pakai macam-macam untuk senang-senang banyak hal sudah. Nah ini kuncinya senang bisa ada dalam diri kita. Ini teorinya pakai teori sikap. Jadi menyenangkan atau tidak itu ternyata tergantung kita. Tidak tergantung barangnya atau sesuatunya. Beda dengan perspektif pertama. Kalau perspektif pertama tadi teori kualitas, menyenangkan atau tidak tergantung barangnya, sesuatunya. Kalau ini tergantung kita. Kamu mungkin pinginnya uang 100 juta, punyanya 1 juta, ya kamu tidak senang. Karena jiwamu menuntut lebih. Tapi kamu pinginnya cuma 10.000 kok yang dilala di depan masjid nemu 100 ribuan. Itu senengmu luar biasa, ini melebihi ekspektasi. Jadi senang atau tidak tergantung yang ada di batinmu. Jadi tidak tergantung barangnya. Ini namanya teori sikap. Nah, kalian bangun nanti coba diurai lagi, yang menyenangkanku itu apa sih? Kalau ada hal sangat sederhana ternyata membuatmu bahagia, itu mungkin kamu cenderung ke teori sikap ini. HP saya sih tidak canggih Pak, tapi isinya Pak menyenangkan sekali Pak. Misalnya Yombo menyenangkanmu kuwi apa? Tergantung batinmu. HP saya itu Pak, kalau dipakai buka web itu, wah, antara muter-muternya dengan bacanya lama muternya Pak, misalnya. Tapi saya senang sudah dengan meskipun begitu saya sudah puas. Itu berarti ada di batinmu. Nah, nanti ada yang terletak di barangnya. Meskipun kamu yang HP-mu sudah S21, itu kamu nggak puas, kamu merasa kurang saja karena sekarang sudah S22. Kamu kejar itu terus, nanti ganti S23 sampai S berapapun kamu kejar terus. Kamu kuliah S1 tidak lulus-lulus tapi HP-mu sudah S21. Nah itu, ini contoh, titik tekannya pada barangnya, tidak pada batinmu. Nah ini teori kesenangan. Maka tadi ini bisa nanti dipakai untuk mengurai tadi, hedon tadi. Jangan-jangan pemaknaan kesenangan kita terlalu sempit. Kalau ada orang memaknai tadi, Pak, yang saya senangi ini, coba dicek. Itu terbatas pada yang materi-materi saja, atau yang mewah-mewah saja, yang boros-boros, atau sebenarnya ada yang sangat sederhana saya juga suka toh Pak. Mungkin tidak termasuk hedon yang tadi. Ada makna hedon yang lain. Makanya nanti ada kategori higher hedonism dan base hedonism. Nah, jadi ada hedon kelas tinggi dan hedon kelas rendah. Hedon kelas tinggi itu bukan kok terus yang barangnya mewah-mewah, yang hedon kelas rendah yang barangnya sepele-sepele, enggak.
hedon kelas tinggi itu adalah ketika kesenangan yang saya cari, yang sifatnya mewah-mewah dan lain sebagainya tadi, itu bukan kesenangan final. Jadi masih ada kesenangan yang lebih tinggi, melampaui yang level materi. Ini namanya higher hedonism. Jadi saya mencari tujuan kesenangan, tapi senang yang tidak terbatas itu. Misalnya saya pingin sih Pak memang HP terbaru, tapi HP terbaru itu dalam rangka biar komunikasi saya jauh lebih efektif dengan orang lain. Ini namanya higher hedonism. Jadi saya pingin sih Pak punya uang banyak, tapi uang banyak itu bukan tujuan saya. Tujuan saya apa? Biar kalau saya dapat uang banyak, banyak orang yang bisa saya bantu dengan itu. Ini namanya higher hedonism. Tidak berhenti dangkal di perolehan-perolehan kesenangan yang sesaat, tapi kesenangan yang sesaat tadi sebenarnya hanya jembatan untuk kesenangan yang lebih jauh, yang lebih luas, yang lebih esensial. Ini namanya higher hedonism. Ya memang Pak, saya ingin punya barang-barang mewah, tapi barang-barang mewah itu ingin saya beli biar saudara-saudara saya yang miskin itu juga turut merasakan. Saya ingin beli mobil terbaru biar tetangga-tetangga saya yang tidak punya mobil itu tahu rasanya naik mobil terbaru, sehingga kehidupan sosial kita jauh lebih baik. Ini namanya higher hedonism. Jadi hedonisme yang lebih tinggi. Jadi tujuan-tujuan kesenangan sesaat tadi tidak jadi tujuan final, tapi ada target yang lebih tinggi. Ya benar sih Pak, saya ingin punya banyak fasilitas yang sesuai tadi. Biar apa? Biar kalau saya ibadah itu tenang Pak, sudah tidak mikir dunia lagi misalnya. Saya ingin punya mobil terbaru biar saya tidak usah lagi mikir dunia lagi, tapi sudah fokus ke Allah saja. Biar itu namanya higher hedonism. Saya ingin punya uang banyak terus sehingga anak cucu saya sudah terjamin dengan itu, terus saya fokus ibadah saja pada Allah. Itu namanya higher hedonism. Jadi ingin memperoleh hal-hal yang menyenangkan tadi, tapi itu bukan tujuan finalnya. Lawannya base hedonism. Kalau ini ya yang tadi, yang ciri-cirinya 5 tadi, ya memang berhenti di situ. Nah, biasanya orang itu kalau ditanya dia di higher hedonism, padahal prakteknya dia base hedonism. Kalau ditanya, kamu itu yang kamu cari kok selalu yang mewah-mewah saja, biasanya jawabnya gaya higher ini. Oh enggak lah, saya itu mewah itu enggak segalanya sih sebenarnya. Padahal ya segalanya juga kalau dia tiap hari. Dari gayanya sebenarnya base, tapi kalau ditanya dia gayanya ada di posisi higher. Nah, tapi ya ini untuk kalian sendiri saja, jangan nuding-nuding orang. Ayo latihan. Ya memang manusiawi orang itu mencari kesenangan, tapi usahakan yang higher tadi, dalam rangka kesenangan yang lebih panjang, lebih hakiki. Nanti ada urean-urean filosofisnya.